Antum ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, yang telah memperlihatkan kita, yang telah memperdengarkan kita. Insyaallah Allah taala berikan manfaat kepada kita dan memberikan ampunan kepada kita dan merahmati kita dan memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Syuf hadhihi nasyidah akhir ma unshidat fi hadzal makan qabla 20 sana. Ma maji' min Salim Asy-Syatiri kan hina. Alhamdulillah. واحد عبد الرحمن مختار كان نشدها نعم ولكن فردية يعني على لحن نغم حضرة ما شاء الله. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kalam rijal, rijalul kalam, kalam sadah, sadatul kalam. Ucapan orang-orang yang mulia, ucapan para pembesar, ucapan tersebut bagaikan pembesar di antara ucapan-ucapan lainnya. Ucapan orang-orang mulia, ucapan para pembesar wali-wali, ucapan mereka adalah bagaikan pembesar di hadapan ucapan-ucapan lainnya. Masya Allah. Alhamdulillah, sebab kalimat ucapan yang keluar dari hati. Ini qasidah yang kita dengarkan itu digubah lebih dari liman Abdurrahman bin Ali hadza. Syekh Abdurrahman bin Ali bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Hadza Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Kul qasidah min qasaidi musilah ilallah. Setiap syair dari syair-syair beliau itu kalau diamalkan menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada qasidah lebih dari 500 tahun yang lalu digubah. Lebih dari 500 tahun yang lalu digubah. Akthar min 500 sana. Yani qasaidnya Imam Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah taala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka. Kalimat mereka manfaat kalimat mereka. Itu ada satu orang Imam Al-Haddad itu ketika mendengar qasaid beliau dilantunkan diucapkan tafidu dumu'i tafidu ayuni bid-dumu'is sawakibi wa ma li la abki ala khairi dhahibi. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh mendengarkan qasidah tersebut. Kemudian beliau bilang kepada orang yang melantunkan syair tersebut, ihfaz min kalamina, hafalkan ucapan kami. Sebab orang-orang barzakh nanti kalau kalian meninggal dunia pindah ke barzakh, hati yang di barzakh juga mereka bakal nanya kalian hafal gak dari syairnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, minta dilantunkan di sana. Fil barzakh majalis di sana. Masya Allah. Ada kemuliaan daripada beliau radhiyallahu anhu ardah. Ada satu orang mayit meninggal dunia. Alhasil termasuk orang yang ya amalannya pas-pasan, ada kesalahan. Itu malaikat azab mau menyiksa dia di dalam kuburan. Yang satu lagi temannya bilang, "Lah, jangan disiksa." Lah, kenapa? Dia hafal dari syairnya dari syairnya Imam Abi Bakar Al-Adani. Dia hafal dari syairnya Imam Abu Bakar Al-Adni, bismillahi maulana btadaina wa nahmaduhu ala na'amahu fina tawassalna bihi fi kulli amrin ghiyathul khalqi rabbil alamin. Dia hafal daripada qasidahnya Adni. Bilang, lah, hafal apaan? Hafalannya berantakan, salah-salah. Iya, tapi ada satu bait syair begitu di mana dia enggak salah-salah. Apa syairnya? Wa dzikrul aidarusil gutub ajla anil qalbis lisadiqin. Syair yang ini nih, bait ini dia enggak salah. Berani ente macam-macam, sudah lepasin, jangan disiksa. Hafal satu bait syair daripada mereka, ucapan mereka. Masya Allah, anugerah Allah Ta'ala. Kalau mau ngasih anugerah, yang sewot aja, Tuhan gue begitu. Yang ngasih juga Allah, hadza ata'una famnut amsik bighairi hisab. Kenapa ente yang sewot? Allah Ta'ala mau ngasih. Hakadha. Wa at-tasdiq yaqul al-Imam Al-Junaid, at-tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Percaya kepada ilmunya para wali-wali itu adalah jenis kewalian yang kecil. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala enggak haramkan kita dari kewalian yang kecil maupun kewalian yang gede. Kita enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahan kita jauh dari derajatnya para wali-wali, ya percaya deh, percaya dengan kewalian mereka, dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahin aja kepada para ahlillah
Di dalam segala perkara yang mungkin buat kamu iskal, problem, bermasalah, dalilnya apa, buat ente nggak ngerti, nggak paham. Tetapi buat mereka ada jelas dengan dalil-dalil yang kuat. Hakadha. Nah, kemudian juga barusan disebutkan mengenai qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada qiyamul lail enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassahabah wal auliya. Itu ada satu orang muji Sayyidina Abdullah bin Umar, Hafsah. Siti Hafsah memuji saudaranya Abdullah bin Umar. Abdullah gini ibadatnya Masya Allah. Terus Nabi bilang, ni'mar rajul Abdullah, law yaqumul lail. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Kamu punya saudara, sebaik-baiknya orang kalau dia bangun malamnya benar. Ya, kalau dia tahajudnya nggak tinggal, kalau dia bangun malam, ada dia orang yang terbaik, kata Rasulullah. Itu Abdullah bin Umar bilang, sejak saat itu saya nggak pernah ninggalin yang namanya qiyamul lail. Nggak pernah ninggalin yang namanya qiyamul lail. Ada Sayyidina Al-Adni wala Sayyidina Al-Idrus bilang, la tatruk qiyamul lail aslan, fa innahu ma'uqidat wilayah li waliyin illa fil lail. Jangan pernah ninggalin qiyamul lail, sama sekali jangan pernah tinggalin qiyamul lail. Sebab enggak ada orang yang dilantik meraih anugerah kewalian melainkan di malam hari. Hatta dzakar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dzakar syuyukhana, itu ada beberapa al-auliya was-salihin kumpul di depan Al-Qutub, pemimpin mereka. Mereka melapor malam hari ini telah meninggal fulan wali, ya, yang menduduki jabatan ini di dalam kewalian. Siapa yang akan melanjutkan? Nah, kita semuanya melihat yang paling pantas adalah fulan. Maka pemimpin wali tersebut Al-Qutub bilang, "La, jangan. Memang dia tadinya yang paling pantas, tapi semalam dia luput qiyamul lail." Enggak jadi. Kasih yang lain. Semalam dia luput qiyamul lail. La ilaha illallah. Jangan pernah luput, jangan pernah ninggalin qiyamul lail. Itu qiyamul lail itu enggak ditinggalkan oleh para aulia wassalihin. Kan tadi disebutin tuh para wali-wali dengan segala macam, yang ini dalam ilmunya, ini unggul dalam sholatnya, ini dalam ibadatnya, ini dalam sedekahnya, ini dalam sosialnya, ini dalam ngejamu tamunya, ini di dalam islah bainan nas, islah bainan nas. Siapa itu di antara yang kerjaan islah bainan nas? Al-Habib Syekh, Syekhana Al-Habib Syekh bin Ahmad Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu kerjaannya islah bainan nas. Itu minal mutaakhirin Ami Husain Al-Husaini. Ami Husain Al-Husaini yang mukallaf, yang meninggal usianya mungkin 100 tahun, itu beliau dapat ijazah dari Al-Habib Syekh bin Ahmad, begitu. Apa ijazahnya? Ajazuh fil islah bainan nas. Ijazahnya untuk islah, mendamaikan orang, ngakurin orang. Tuh, ngakurin orang, bukan memprovokasi orang, bukan ngadu domba orang, bukan bikin orang satu sama lain saling bermusuhan. Itu dalam sebuah athar disebutkan, hadza man aslah baina tsnain mutakhasimain a'tahu Allah ajr 30 hajjah mutaqabbalah. Fil athar kama naqalana Al-Habib Umar, itu barang siapa yang mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih, Allah Ta'ala anugerahkan buat dia pahala 30 haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Pahala 30. Itu kan bisa damain orang kan? Ngakurin orang. Itu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid kerjaannya ngakurin orang. Fulan kerjaannya mendamaikan orang, ngakurkan orang. Radhiyallahu anhum ajma'in. Alhasil, masing-masing ada yang unggul dengan amalannya sendiri, tapi ada sebuah benang yang menyatukan mereka semuanya. Apa yang menyatukan mereka semuanya? Qiyamul lail. Semuanya bangun malam. Hatta sebagian aulia bilang kepada wali yang lain, kepada beberapa murid-muridnya, dia bilang, "Ya fulan, kenapa semalam saya enggak ngelihat engkau?" Loh, emang semalam kita ketemu? Iya, biasanya kita tiap malam ketemu. Semalam saya enggak ngelihat engkau. Apa? Di hadiratnya Allah, di dalam barisan orang-orang yang qiyamul lail. Di dalam barisannya orang-orang yang tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente mau absen lagi nih malam? Apa besok malam kita mau absen lagi? Jangan tinggalin yang namanya qiyamul lail, yang namanya tahajud. Itu Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus bilang, "Man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil-inkisar fi jawfil lail." Barang siapa yang pengen kebeningan hati, yang pengen merasakan saat-saat mesra
bersama Allah. Mau merasakan saat-saat mesra berduaan dengan Allah, maka dapati itu semua dengan bangun malam, munajat kepada Allah di malam hari dengan hati yang luluh, dengan hati yang renyuh. Begitu. Ada ditanya, Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, aina ajiduk?" Di mana aku bisa menemukan engkau? Nabi Musa nanya, di mana saya kalau mau ketemu Allah gimana aku bisa menemukan engkau? Allah Ta'ala bilang, ya Musa, tajiduni indal munkasirati gulubuhum min ajli. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati gulubuhum min ajli. Allah bersama orang-orang yang hatinya luluh, renyuh, ya, tatkala munajat kepada Allah, tatkala ingat dosa-dosanya, tatkala ingat kekurangannya. Ini Lucy nangisnya kalau urusan dunia. Nangisnya kalau diperengutin, nangisnya kalau dia kehilangan duniawi, nangis digosipin, nangis dapat omongan orang, nangis hilang dompet, nangis kelindes kereta api, nangis pokoknya nangisnya urusan duniawi, begitu. Nangis buat Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dikatakan bahwasanya qiyamul lail, orang kalau dia menemukan kelezatannya nggak bakal ninggalin lagi yang namanya qiyamul lail. Kalau dia udah menemukan keladatannya, itu katanya Sayyidina Junaid bin Muhammad, kabadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah ukhra. Aku merasakan pahitnya qiyamul lail 20 tahun, dan setelah 20 tahun merasakan pahit, susah, berat perjuangan, kemudian baru aku merasakan lezatnya, ya, selama 20 tahun ini. Setelah 20 tahun pahit, baru sekarang. Dan itu bangun malam 2 hari, kok Anda belum jadi wali? Kok Anda belum merasa manis? Kok Anda belum merasa lezat? Qiyamul bangun malam. Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhal muzammil, yakni kepada Nabi Muhammad, yang qumil laila, bangun semalam suntuk. Suruh bangun, qumil laila, al-lail, suruh bangun semalam suntuk. Illa galila, kecuali sedikit. Sedikit buat tidur. Mayoritas malam tahajud, dikit aja buat tidur, illa galila. Kemudian diringankan lagi, nisfahu, bangun malamnya setengah malam. Setengah malam buat tahajud. Nisfahu awinggus minhu galila. Ya udah setengah malam untuk tahajud, atau kurang dari setengah malam. Kurang dari setengah malam, kurang sedikit dari setengah malam. Au zid alaih, atau lebihkan lebih dari setengah malam buat tahajud. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Dan bukan cuma Nabi Muhammad, hatta orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya, kalau raja-raja mengetahui kenikmatan, kelezatan, kedamaian yang kami rasakan, yang kami dapati saat tahajud, niscaya kalau mereka bisa, mereka bakal rebut. Mereka bakal perangi kami, bakal kerahkan bala tentara untuk merebut ini nikmat. Cuma kagak bisa. Mereka nggak bisa merebutnya. Begitu, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia seisinya nggak sebanding dengan qiyamul lail, dengan kelezatan qiyamul lail. Nggak sebanding dunia seisinya. Nah, karenanya itu ayo bangun malam. Mulai dari ini malam, jangan ditunda. Ntar deh, ya. Ntar kalau udah kawin baru mau qiyamul lail. Ntar kalau udah lulus baru mau qiyamul lail. Ntar kalau udah 40 tahun baru qiyamul lail. Begitu. Ntar kalau udah mati loh. Begitu. Kalau udah mati enggak tidur lagi. Wah, kan bangun malam. Rasakan kelezatan, kenikmatan di malam hari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan bimbingan. Itu ada qiyamul lail, ada tahajud. Hadza tahajud lebih agung lagi. Semua salat yang dikerjakan di malam hari hadza qiyamul lail. Tetapi kalau tahajud, hadza semua salat yang dikerjakan di malam hari setelah dia tidur, dia bangun dari tidurnya, itu baru namanya tahajud. Setiap tahajud adalah qiyamul lail, tapi enggak semua qiyamul lail disebut tahajud. Tahajud hadza lebih berat lagi perjuangannya buat nafsu. Sebab dia udah enak tidur, dia tinggalin tuh tidurnya. Itu di dalam sifatnya ahlul bait, di dalam sifatnya mereka. Imam Al-Haddad bilang, fahumul kathiru tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i baitin nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'i
Sifatnya apa? Gaumun idza arkhadh-dhalam suturahu lam tulfihim rahnul wita' wal madja'i bal talqahum 'umdal maharibi guwaman lillahi akrim bil sujudir ruk'i yatluna ayatul Qur'an tadabburan fihi wala kal ghafil mutawazzi'i thabatu ala qadami Rasulullah sahbihi tabi'in lahum fasal wa tatabba'i madaw ala qasdi sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Itu kerjaannya mereka. Mereka para kaum, ini cirinya mereka. Tadi kan disebut cirinya ada banyak, tetapi nih syair ini paling banyak menyebutkan tentang ciri mereka qiyamul lail. Itu ada banyak sifat, tetapi paling banyak sifat disebutkan yang paling panjang qiyamul lail disebutkan. Kerjaan mereka qiyamul lail bagaikan tiang-tiang mihrab. Tadi syairnya Al-Imam Abdurrahman bin Ali, Ainul Mukasyifin. Tahu gak kerjaannya nih Al-Imam Abdurrahman bin Ali? Tahu kerjaannya apa? Beliau bersama sepupunya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Kerjaannya malam tuh ba'dal isya ya tala'an ila Nu'air. Pergi ke Bukit Nu'air, di mana bukit itu banyak para wali-wali zaman dulu berkhalwat di situ, di antara Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam punya khalwat di situ. Nah itu hadza Al-Imam Abdurrahman bin Ali dan Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Kerjaannya ba'dal isya, tiap ba'dal isya pergi ke Bukit Nu'air, di goa situ mereka ibadat. Ini di tepi, di pojokan, ini di pojokan. Begitu. Baca ya, masing-masing itu sekitar 15 juz dari Al-Qur'an. Begitu. Dan begitu udah selesai baru mereka sebelum subuh udah di masjidnya masing-masing. Tiap malam kerjaannya begitu. Radhiyallahu anhum wa ardhah. Itu sejarah mereka dengan malam. Nah, sejarah kita, apa rekor kita dengan malam? Oh, Anda pernah malam nggak tidur sama sekali nonton bola. Anda pernah begadang malam begitu ngapain? Belanja online. Anda pernah begadang malam begitu main game online begitu. Habis malamnya buat hal-hal yang nggak kejuntrungan, buat hal-hal yang nggak jelas. Mahrum. Itu sampai dibilang kalau seseorang dia udah usaha mau bangun malam kagak bisa juga. Fa'alam bi annaka mukabbal kabbalatka dzunubuk. Ente udah usaha mau qiyamul lail, mau bangun malam enggak bisa juga. Ya, itu gara-gara dosa. Lu bikin dosa apa? Makanya dibilang la ta'sullah bil nahar begitu fayuhrimak anil qiyam bil lail. Jangan kamu maksiat kepada Allah di siang hari. Akhirnya kamu diharamkan oleh Allah untuk bisa berdiri di malam hari, untuk bisa tahajud di malam hari. Bukan kita yang nggak mau qiyamul lail, Allah yang nggak mau ngejamu kita, jangan-jangan. Begitu. Ya hadhi dhiyafah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam perjamuan tersebut hanya orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam kita dapat undangan. Ya, besok dapat undangan sampai mati insyaallah kita dapat undangan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah dengarkan dari ikhwanana wa ashabana di dalam nasihat, di dalam ceramah mereka dan juga di dalam syair-syair yang disampaikan oleh ashabana dari Firqatul Masarah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita sekalian. Ini malam seolah-olah kita diterim di Hadramaut. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaktub lana al-qabul insyaallah. Naam, masyaallah. Ini Firqatul Masarah, ini pertama dibentuk itu saya ada tahun 94. Pas Habib Umar di ziarah Hud, itu waktu itu perang ya antara utara dan selatan, bainal janub wa shimal. Masyaallah. Bainal janub Shimal, begitu. Terjadi apa namanya peperangan tahun 94. Setelah apa namanya dipersaudarakan, tahu-tahu terjadi peperangan. Akhirnya bersama syabab, takriban 60 atau 80 nafar, 60-70 orang, Al-Habib Umar pergi ziarah ke makam Nabi Hud pas di bulan Muharram. Dan itu adalah ziarah khusus di bulan Muharram yang pertama diadakan oleh Al-Habib Umar. Begitu. Dan dihadiri waktu itu oleh Ami Jailani, Al-Habib Jailani al-masyhur. Dia ikut hadir bersama kita. Di situ kita baca Yasin tahtan naga garana Yasin 41 marrah.
alhamdulillah ba'din rami jalani ru'ya masyaallah bisyarah umur thayyibah alhamdulillah. Dan di situ tuh pertama kali dibentuk firqatul masar, alhamdulillah masyaallah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masarah itu kegembiraan. Ya, ja'atul masarah. Datang kegembiraan kepada kita sekalian. Mungkin ini malam enggak apa-apa, panjangan dikit udah. Ente emang hadir majelis mau ngapain? Makan enggak dikasih makan. Habib Ahmad enggak ngasih duit. Ya, begitu. Minum seadanya. Ya, begitu. Ya, alhasil deh, kopi nggak tahu cukup apa kagak buat semuanya. Tapi kan kita sini mau nyari apa? Kita mau cari Allah, kita mau cari pahala, kita mau dengerin. Alhamdulillah, begitu. Ini majelis buat senang-senang. Kita nggak ngomongin orang, nggak gosipin orang. Kita mau keluar dari majelis girang, nggak mau pulang, bawaannya mau makan orang. Kagak. Kita mau hati girang, mau gembira. Alhamdulillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan qabul kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa, dengar lagi deh qasidah lagi satu lagi. Atulana. يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تهب لنا الأمان بالعفو والغفران. يا ربي بالعدنان من جاء تهب لنا الأمان بالعفو والغفران. يا ذا الذي ناداني وقت السحر أشجاني نداه لي أسقاني من قرقفه الهاني. يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تهب لنا الأمان بالعفو والغفران. سكرت به وافناني عن كل ضد ثاني من قاصي أوداني في العالم الجسماني. يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تهب لنا الأمان بالعفو والغفران. أنست أنس الأنس في مهرجان القدسي وفنيت هيكل نفسي وقال بي وعسي. يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تاب لنا الأمان بالعفو والغفران. وزال وهم اللبس وحندسات الحدس بالبريق النوراني والورد الرباني. يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن فهب لنا الأمان بالعفو والغفران. هذا
مقام الوهب لا يرتقى بالكسب لا ليس هذا سربي لكنني بهم بي يا ربي بالعدنان من جاب القرآن فهب لنا الأمان بالعفو والغفران عن حال أهل القرب نعم وإن شربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم الشان يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تاب لنا الأمان بالعفو والغفران فيا سكار الغفلة ويا أسار المهلة هم بكم عن خصلة فيها الفضائل جملة يا ربي بالعدنان من جاء بالقرآن تهب لنا الأمان بالعفو والغفران أكرم بها من الله دين خاتم رسله المصطفى العدناني دينه محال أدياني يا ربي بالعدناني من جاء بالقرآن فهب لنا الأمان بالعفو والغفران اللهم صل وسلم وبارك